tetapi di jalan yang tidak benar. Artinya, orang sudah bersusah payah, berjerih lelah, berjalan, tetapi ternyata jalan yang dia tempuh itu salah. Ujung-ujungnya, ya tentunya pasti akan kecewa. Boleh bayangkan berapa banyak biaya, tenaga yang kita buang, tapi ternyata jalan yang kita tempuh dengan susah payah, ternyata itu jalan yang tidak benar. Yang kedua, ini akhir perjalanan yang menyedihkan. Kita sudah berjalan di jalan yang benar, tetapi kita berjalan dengan tidak benar. Wah, banyak sekali. Mungkin kita sudah punya status ya, hubungan udah bener lah dengan ini. Tetapi ketika kita menjalani kehidupan dalam status kita, baik sebagai anak Allah, maupun status kita dengan pacar. Nah, kalau pacar ya, kakak hubungkan dengan keselamatan dan pacar, begitu ya. Walaupun status kita udah bagus lah, sudah pacaran, sudah jadi pacarnya si dia. Tapi kalau di dalam menjalani masa pacaran, kita tidak benar, kita akan mendapati akhir perjalanan dari hubungan kita. Itu pasti akan menyedihkan. Ya. So, adik-adik, jalan yang benar, ingat, tidak serta-merta membuat orang yang berada di jalan tersebut tiba di tujuan dengan selamat. Ya. Jadi walaupun jalan itu sudah benar, ini jalan udah benar, apalagi nggak benar, ya tidak serta-merta membuat orang yang berada di jalan tersebut itu tiba di tujuan dengan benar. Nah, untuk itu mari kita lihat bersama bagaimana kita berjalan dengan benar di jalan yang benar. Jadi dua bagian ini nggak ada. Jalan yang benar dan bagaimana kita berjalan di jalan itu juga harus ada. Bagaimana caranya? Yang pertama, jangan berjalan seorang diri. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan bilang apa? Tidak baik kalau manusia seorang diri. Ingat, rekan-rekan, ini bukan berbicara tentang sekedar pasangan hidup. Semua manusia harus menikah. Tidak. Karena jelas sekali Injil Matius pasal 17, pasal 19, Yesus bilang memang ada orang yang Tuhan kehendaki dilahirkan untuk tidak menikah. Ya. Ada juga orang yang sengaja membuat dirinya tidak menikah, menjalani kehidupan seorang diri tanpa pasangan hidup suami atau istri. Jadi bukan masalah pasangan hidup, tetapi berbicara tentang orang yang ada di sekitar kita yang mau berjalan bersama dengan kita. Manfaatnya apa? Pengkhotbah pasal 4 ayat 10 dia bilang apa? Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai celaka bagi orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi adik-adik, sekali lagi rekan-rekan, ini bukan berbicara tentang suami atau istri. Kenapa? Karena ada juga keluarga, pasangan yang sudah menikah, suaminya itu tidak menjadi penolong bagi istrinya. Juga sebaliknya, ada juga istri yang bukan menjadi penolong bagi suaminya, tapi menjadi perongrong. Jadi tidak bisa. Jadi berjalan bersama dengan orang lain itu berbicara, kita punya orang yang bersedia untuk berjalan bersama dengan kita, saling membantu menopang satu dengan yang lainnya. Untuk itu, saya katakan nasihat firman Tuhan, carilah teman yang sepadan, yang bersedia berjalan bersama Anda di jalan yang benar. Oh, ini sangat besar sekali kalau kita mau memperluas bagian ini, adik-adik. Amsal 27 ayat 17. Ada yang tahu ayat firman Tuhan ini? Ada nggak kira-kira? Yang hafalin Amsal 27 17. Ada nggak? Nggak ada ya? Waduh. Amsal 27 ayat 17. Ayo, kalau ada yang bawa kitab boleh dilihat. Ada yang mau bacakan? Amsal 27 ayat 17. Ayo. Besi menajamkan besi, orang menajamkan samanya. Terima kasih, Puput. Besi menajamkan besi, orang menajamkan samanya. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi tajam kalau tidak ada orang lain? Tapi ingat, cara menajamkan pun itu perlu cara yang benar. Tidak serta-merta ketika besi
kemudian bergesekan dengan besi langsung menjadi tajam. Tidak. Terkadang pisau yang sudah tajam ketika itu berada di tangan orang yang tidak benar, ketika dia mengasah itu bukan malah semakin tajam, tapi semakin tumpul. Artinya apa? Kalau kita bersama-sama dengan orang yang tidak sepadan dengan kita, yang tidak mau sehati dengan kita, kita tidak akan menjadi semakin tajam, tapi kita akan menjadi tumpul. Jadi sekali lagi, rekan-rekan, ingat, jangan berjalan seorang diri. Tetapi kalau kita mencari teman, carilah teman yang sepadan, yang bersedia berjalan bersama kita di jalan yang benar. Itu jangan kompromi. Kalau tidak, itu sangat berbahaya sekali. Kakak melebar sedikit untuk bagian ini, apalagi ketika kita mencari pasangan hidup. Ya, apalagi masa corona, ya COVID-19, ya selesai COVID-19, mungkin ya COVID-20 apa 21 dan selanjutnya itu bisa berkelanjutan. Ya kita bagaimana mau bergaul dengan orang lain? Syukur-syukur yang sudah ada, ya tinggal berusahalah bagaimana untuk mempererat. Yang belum ada bagaimana? Kak susah kak. Ya kalau gitu gimana? Ya sembarang saja. Oh itu berbahaya sekali. Itu nggak benar. Ingat, Tuhan dalam kehendak Tuhan, ketika Tuhan berbicara tidak baik seorang diri, itu bukan berbicara kita harus menikah. Ya, sehingga jangan memaksakan diri dengan berbagai alasan. Salah satu alasan yang klasik yang tidak benar adalah usia. Wah kak, saya ini sudah usia sudah segini, jadi harus menikah. Itu nggak benar itu. Kenapa? Kalau kalian maksa dengan alasan usia, bukan karena kehendak Tuhan masuk di dalam rumah tangga, itu kalian akan menyedihkan. Lebih menyedihkan daripada kalian disebut jomblo. Serius. Kenapa? Karena kakak sudah masuk dalam kehidupan rumah tangga. Kakak tahu bagaimana keadaan rumah tangga. Tidak seperti ketika kita ya waktu masih muda, masih jomblo, pikir, aduh kalau sudah menikah enak begini. Setelah menikah, coba tanya sama orang tua. Ada satu masa terkadang kita pikir, aduh seandainya saya nggak menikah mungkin ini lebih baik. Tapi kakak tidak menyesal ya. Sekarang sudah menikah, kakak bersyukur sekali. Ya, jadi itu ya dia. Jadi ingat, jangan berjalan seorang diri. Tapi kalau kita berjalan, cari teman yang sepadan, yang bersedia berjalan bersama dengan kita di jalan yang benar. Karena teman yang baik, dia akan terus menolong kita. Ketika kita jatuh, dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia akan menolong kita. Yang kedua, jangan malu dan takut untuk berubah. Ketika kita berjalan, terkadang jalan yang kita tempuh, kita mulai ragu-ragu. Benar enggak? Jalan yang kita tempuh, jangan-jangan ini salah. Jangan kemudian mengedepankan ego kita seperti tadi. Ya karena ada si dia malu ya, masa enggak bisa lewat ya, alang tanggung, maju aja terus ya udah bahasa ya bahasa sekalian. Itu jangan. Jauhkanlah diri dari sikap seperti ini anak-anak muda. Ya kenapa? Karena Amsal 22 ayat 3 bilang apa? Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celakalah dia. Jadi jangan karena ego kita, ya udah maju terus, pantang mundur. Udah celaka baru nyesel. Nah, syukur kalau kita celaka, orang yang kemudian yang bersama dengan kita terus mendampingi kita. Kalau dia kemudian meninggalkan kita, bukan meninggalkan aja, apalagi kemudian menginjak-injak kita, aduh lebih sakit. Jadi jangan malu dan takut untuk berubah. Kalau kita tahu itu jalan itu enggak benar, jangan takut untuk berubah, jangan malu. Ya, kenapa? Karena penyesalan tidak pernah berada di depan, semua ada di belakang. Ya, beranilah untuk melangkah. Firman Tuhan. Untuk itu, nasihat untuk kita, ambil waktu untuk mengevaluasi, untuk memeriksa apakah kita sedang berjalan dengan benar di jalan yang benar. Jadi diperiksa ya. Periksa, ambil waktu. Apakah memang benar? Jalan yang sedang kita tempuh ini udah benar.
Dan apa yang kita lakukan di jalan yang benar ini apakah memang benar? Kakak ingat pernah seorang teman kita, dia datang sama kakak konsultasi. Dia bilang, Kak, saya ingin pindah tempat kerja. Kakak bilang, waduh, tempat sekarang kan kamu udah bagus. Gajinya udah lumayan. Karena cerita-cerita bagaimana dengan tawaran yang diberikan kepada kamu. Dia bilang, wah, memang kalau saya pindah memang nggak seperti posisi saya sekarang. Tapi ada bagian tertentu yang dia bilang lebih bagus lah. Kakak secara pribadi pada waktu itu nggak setuju. Tapi kemudian kakak bilang, Kak cuma beri dorongan. Ya kamu yang akan menjalani, maka kamu lihat kalau memang itu sesuatu yang memang kamu yakin, ya silakan jalani aja. Kalau enggak ya jangan. Akhirnya dia nggak takut untuk berubah. Dan dia nggak malu. Dia tinggalkan pekerjaan yang lama, dia mengambil pekerjaan yang baru. Dan kakak melihat posisi yang sekarang itu semakin baik. Semakin baik daripada yang dulu. Jadi adik-adik jangan pernah takut. Kadang-kala apa yang membuat kita takut atau malu untuk berubah, untuk meninggalkan jalan yang sedang kita tempuh, atau kita jalani tersebut yang kita mulai ragu, salah nggak? Apa yang membuat kita malu? Kita takut akan masa depan kita. Oh nanti seperti ini, nanti seperti ini. Kadang-kala kita takut akan hal yang belum kita ketahui, betul? Itu memang betul, baik. Tetapi ingat, evaluasi terus. Periksa apakah memang kita sedang berjalan di jalan yang benar dan kita berjalan dengan benar. Maaf. Ya. Ingat baik-baik firman Tuhan. Kalau Anda ada di dalam menjalani hubungan yang ada sekarang, mungkin kita mendapati ya mungkin ada hal yang tidak baik atau apa. Jangan malu, ya, dan jangan takut untuk berubah. Yang ketiga, yang terakhir, jangan menyerah dan berputus asa dengan segala tantangan, bahkan penderitaan sekalipun. Kalau kita tahu kita sudah berada di jalan yang benar, dan kita yakin kita sedang berjalan dengan benar di jalan yang benar tadi, maka kita harus terus berjuang. Perjuangkan bagian ini. Kalau memang kita tahu, rekan-rekan adik-adik, hubungan yang sedang kita jalin, itu adalah hubungan yang benar. Dan itu sudah pada jalan yang benar, trek yang benar. Jangan menyerah, jangan putus asa. Apapun tantangan, ayo hadapi itu. Ya. Kalau memang kita yakin itu benar, keyakinan kita harus berdasarkan pandangan dari orang lain juga. Jangan hanya mengandalkan diri kita sendiri, jangan. Makanya kakak tempatkan bagian pertama itu jangan berjalan seorang diri. Karena anak muda ini ya itu tadi, karena nekat-nekatan, jangan. Berdasarkan dengan berbagai pertimbangan, kalau kita udah yakin, ya udah, jalan. Berjuang. Agar supaya apa yang sedang kita perjuangkan di jalan tersebut, itu bisa kita capai. Demikian juga dengan iman kita. Adik-adik kakak mau tantang kalian. Ada nggak di antara kalian yang selama ini sempat berpikir, apakah iman saya sekarang di dalam Yesus adalah iman yang benar? Atau jangan-jangan sama seperti kakak dulu. Iman yang kakak jalani itu adalah iman yang diwariskan. Memang diharuskan dari orang tua. Sehingga kakak harus beriman kepada Yesus. Menjadi Kristen. Tapi kakak sendiri tidak pernah mengevaluasi, memeriksa. Apakah benar memang ini sebuah panggilan Tuhan untuk saya? Kakak tidak mau kita sebagai anak-anak muda itu tidak mengerti mengapa Tuhan memilih kita dan mengapa kita menjadi Kristen. Itu sangat ironis sekali. Karena ketika kita menjadi Kristen, rekan-rekan yang terkasih, itu ada janji Tuhan yang luar biasa. Yang terkadang tidak bisa kita pegang. Ada berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Tetapi kita tidak pernah nikmati. Kenapa? Karena kita tidak tahu ada janji, ada berkat yang Tuhan sediakan kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengevaluasi diri kita. Kita tidak pernah melihat iman kita. Di usia kita, adik-adik, sekarang di dalam mencari masa depan, saya tahu, kakak tahu, idealisme kita sangat luar biasa sekali. Kita ingin seperti ini masa depan kita. Tetapi biasanya itu bersifat materi. Tetapi bagaimana keadaan rohani kita di masa depan, itu jarang sekali anak muda itu memikirkannya seperti apa. Jadi kalau hari-hari ini
Kita mungkin sedang menghadapi tantangan di jalan yang sedang kita jalani, di jalan yang benar. Kakak mengatakan, jangan menyerah, jangan berputus asa. Dengan segala tantangan, bahkan penderitaan sekalipun. Kenapa? Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas, Yesus adalah satu-satunya jalan. Kalau saat ini kita sudah berjalan di jalan tersebut, yaitu menjadi pengikut Yesus, artinya kita berada di jalan yang benar. Mari, berjalanlah dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Hanya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, kita akan sanggup untuk mencapai kesempurnaan. Kita akan sanggup mengabaikan kehinaan di balik salib yang sedang kita pikul. Dan pada akhirnya kita akan menikmati sukacita yang disediakan bagi Allah untuk kita. Di jalan yang benar. Ingat, tersedia apa adik-adik? Tersedia nikmat berkat yang luar biasa. So, mari terus berjuang di jalan yang benar dan dengan cara yang benar. Kakak ingat untuk bagian ini, waktu kakak ke Kalimantan Tengah dulu, kami berjalan di jalan yang memang berat sekali medannya. Boleh bayangkan itu waktu musim kemarau, itu jalan perusahaan, itu debunya itu di motor mungkin ada 20 cm ya. Jadi jarak pandang itu 20 meter ya. Itu sangat-sangat dekat sekali. Baru lubang-lubang dan sebagainya. Waktu itu kakak sama Pak Yeremia, Pak Pendeta Yeremia. Baru kemudian kakak bilang sama Pak Yeremia, Pak, Bapak ini gimana ya? Dalam pikiran saya nggak bilang kalau dia itu bodoh, maaf. Tapi dalam pikiran saya bilang dia itu bodoh gitu ya. Karena saya tahu di sebelah sana ada jalan yang bagus, jalan aspal. Tapi kenapa kita ikut jalan yang gini, yang jelek begini? Karena jarak pandang yang sangat rendah tadi. Kami sering masuk ke lubang, bahkan sok motor itu patah. Menderita banget. Dalam pikiran saya itu bodoh betul ini Pak Yeremia, maaf ya. Dia enggak bodoh, itu pintar. Dia pilih jalan yang susah begini. Sana di sebelah sana ada jalan yang bagus. Baru dia bilang begini sama saya, Pak Felix, walaupun jalan ini jelek seperti ini satu-satunya jalan yang bisa menuju ke desa yang akan kita pergi. Wah, saya langsung tertegur dan tertekun. tertegur dengan pernyataan beliau. Walaupun jalan yang kita jalani ini jelek, tapi ini satu-satunya jalan yang bisa menuju ke tempat tujuan di desa tersebut. Artinya apa? Walaupun banyak jalan di luar sana yang mungkin bagus, aspal mulus, kita bisa bersenang-senang tanpa penderitaan di jalan itu. Tapi percayalah, kalau kita ikut jalan yang bagus tersebut, kita nggak akan pernah sampai di tempat tujuan. Makanya saya bersyukur saya nggak sampaikan ke Pak Yeremia kalau pemikiran saya tadi yang saya bilang dia bodoh. Kenapa? Karena yang bodoh siapa? Pak Yeremia atau saya? Ya teganya kalian bilang kakak yang bodoh. Tapi memang betul, kakak yang bodoh. Kalau kemudian kakak berusaha untuk ikut di jalan yang bagus, mengabaikan jalan yang jelek, tetapi kemudian tidak sampai di tujuan. Orang yang bijak tahu, walaupun jalan yang sedang ditempuh itu mungkin susah, bahkan menderita. Tapi kalau itu jalan yang benar, percayalah, kita akan sampai di tujuan dan kita akan menikmati sukacita yang benar. Terakhir, kalau begitu Kak, gimana? Tanda bahwa kita ini sedang berjalan dengan benar di jalan yang benar. Hanya 2 tanda. Yang pertama tentu saja ada damai sejahtera.
Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 16 ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun apa? Didamaikannya dengan dia. Jadi kalau kita mau cari tahu, kita ini jalan yang benar nggak ya? Baik iman kita, benar nggak iman kita ini adalah iman yang benar? Periksa, ada nggak damai sejahtera dalam hidup kita? Yang kedua, menjalani hubungan kita. Benar nggak? Saya sedang berjalan dengan dia ini, betul nggak ya itu di jalannya Tuhan? Tuhan kehendaki nggak? Lihat bagian ini. Kalau kita bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan baik, dengan damai, berarti dia orang yang tepat. Kalau kita sedang berselisih paham, baru kemudian tidak ada jalan keluar, suka marah, dan itu, nggak ada damai sekalipun. Lebih baik segera berubah, ubah haluan. Jangan memaksakan diri. Ya, karena kalau sudah pacaran tidak mau mengalah satu dengan yang lain, apalagi dalam berumah tangga. Kalau sudah di waktu masih pacaran, kita sudah berusaha, tapi kemudian tidak ada yang mau mengalah dan tidak ada yang mau membantu satu dengan lain untuk bagian ini, mau terus marahan, tidak mau berdamai, maka percayalah, kalau kita terus berjalan, kita akan masuk dalam kebinasaan. Itu bagian tadi akan digenapi. Kita pikir jalan kita bagus, tapi ternyata ujungnya maut. Jadi dia cek jalan yang sedang kalian jalani, apakah jalan yang benar? Ada enggak damai sejahtera di situ? Kalau ada, maju terus, jangan menyerah. Yang kedua, jalan yang benar, tandanya adalah kita pasti akan mendapati hasil yang baik. Kita akan sampai di tempat tujuan dengan baik. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang. Ya, kepada setiap orang menurut perbuatannya. Adik-adik, ada istilah sekarang kan? Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Ya, sama juga usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kalau kita sudah berjalan di jalan yang benar, percayalah, damai sejahtera itu salah satu tanda bahwa kita sedang berada di jalan tersebut dengan benar. Yang kedua, kita pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Firman Tuhan berkata, Tuhan yang akan memberikan upah. Artinya apa? Apa yang sedang kita lakukan hari-hari ini di dunia ini, itu Tuhan perhitungkan semuanya. Tuhan bukan tidak memperhitungkannya. Itu adakan upah, hasil yang akan diberikan kepada kita. So, akhir kata, kakak sampaikan, berjuang terus di jalan yang benar. Kalau kita mendapati jalan yang sedang kita tempuh itu jalan yang salah, mari silakan berubah. Kalau kita tahu jalan yang sudah kita jalani jalan yang benar, mari kita terus jalan. Jangan menyerah, jangan berputus asa, karena Tuhan menyertai kita. Amin. Oke, kita berdoa. Atau ada pertanyaan? Mungkin ada waktu? Kalau ada yang mau bertanya, bagaimana? Oke, mungkin satu pertanyaan kalau ada, silakan. Sebelum kita berdoa. Apakah ada? Cukup, Pak. Tidak ada, cukup jelas. Cukup jelas. Jelas atau tidak jelas? Kalau tidak jelas, kakak ulang dari awal. Nah, masih banyak waktunya nih. Gimana? Cukup jelas nggak? Yin, gimana Yin? Ada pertanyaan Yin? Cukup. Oh iya. Hah? Ada pertanyaan sedikit. Oh, Ada. ada. Silakan. Yin, Pangeran. Baik, selamat malam. Mbak Pangeran. Oke, perkenalkan saya Pangeran. Langsung aja. Ya, pertanyaannya begini, Bang. Ada kata di dalam Alkitab, iman tanpa perbuatan, hakikatnya ya apa gitu, Bang. Nah, begini, Bang, yang saya mau tanyakan, apakah kita menjadi sekedar orang percaya, langsung selamat, atau kita melakukan kepercayaan dan juga melakukan keselamatan itu? Melakukan keselamatan yang telah dikaruniakan kepada kita. Gitu, Bang. Karena keduanya harus lengkap. Itu aja. Baik. Oke, terima kasih. Jadi, Yakobus, apa yang disampaikan oleh Pangeran itu dari kitab Yakobus pasal 2. Itu berbicara kepada orang-orang yang sudah percaya Yesus, yang dimana ada orang datang membutuhkan pertolongan, tetapi kemudian dia mengabaikannya. Dia bilang, pergilah, Tuhan memberkatimu, gitu ya, tanpa memberikan sesuatu.
Pada akhirnya Yakobus bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan satu bagian juga Yakobus bilang, tunjukkanlah imanmu kepadaku tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu perbuatan-perbuatanku dengan iman yang ada padaku. Mana yang lebih benar? Iman tentunya dengan perbuatan. Nah, apa yang disampaikan Pangeran tadi, itu tidak berbicara tentang keselamatan. Keselamatan itu adalah murni anugerah Allah. Bukan perbuatan baik kita. Anugerah itu adalah pemberian cuma-cuma. Kalau kita sudah berbuat sesuatu, berarti itu bukan anugerah lagi. Nah, iman tanpa perbuatan di Yakobus itu tidak berlaku untuk bagian ini. Tidak berlaku. Tapi satu hal yang saya yakini adalah kita dipanggil, diselamatkan oleh Tuhan, itu dipilih secara khusus oleh Tuhan. Dan setiap orang yang dipilih oleh Tuhan, itu Tuhan tidak pernah salah pilih. Artinya, Tuhan memilih orang-orang yang memang bersedia untuk melakukan perbuatan berdasarkan imannya. Makanya imannya akan terus bertumbuh. Itu berbeda banget dengan kekristenan. Walaupun kadang-kala kan ini menjadi sorotan bagi kita. Kak, bagaimana ini orang Kristen? Ingat ya, Kristen belum berarti dia percaya Yesus. Dan artinya Kristen belum berarti dia diselamatkan. Ya, itu berbeda banget, berbeda banget. Dan saya mau katakan, Yesus datang ke dunia itu bukan untuk mendirikan agama Kristen. Pertanyaannya untuk kita, Yesus itu beragama apa? Ayo, Tuhan Yesus beragama apa? Pangeran tahu nggak? Tuhan Yesus beragama apa? Nggak ada, Bang. Nggak ada agama? Wah, masa Tuhan Yesus ateis? Kristen itu identiknya dengan pengikut Kristus di zamannya Paulus. Nah, Yesus, Tuhan Yesus sendiri dia beragama apa? Yahudi. Yahudi, betul. Ya. Yesus beragama Yahudi. Tapi kenapa kita sekarang kok jadi Kristen? Nah, beda. Seharusnya kita Yahudi. Yesus datang untuk menggenapi apa yang telah dinubuatkan dalam kitab suci. Ya. Tapi kemudian dalam perkembangannya, orang-orang Yahudi tidak menerima Yesus. Tapi orang yang menerima Yesus menjadi pengikut Yesus. Dan menyebut diri mereka Kristen. Tapi sekarang kekristenan sudah berbeda maknanya. Ya. Oke, mungkin ini yang kakak bisa sampaikan untuk Pangeran, untuk kita semua. Artinya iman tanpa perbuatan itu benar, tapi itu bukan berbicara tentang keselamatan. Orang yang diselamatkan oleh Yesus, dia akan menyadari bahwa anugerah itu sangat besar. Dan dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sebagai wujud daripada imannya. Ingat, kita untuk selamat nggak bisa. Sekarang diselamatkan dengan cuma-cuma. Bagaimana sikap hidup kita? Hanya orang yang tidak tahu berterima kasih yang akan menyia-nyiakan pengorbanan orang lain, anugerah yang besar bagi kita dengan berbuat yang tidak sewenang-wenang. Ya, oke, ini ya Pangeran jawaban saya. Terima kasih. Oke, satu lagi terakhir dari Pangeran gimana? Bisa cukup atau belum bisa diterima? Nggak apa-apa kalau nggak bisa diterima, belum masalah apa-apa. Oh, bisa Bang, tapi sedikit sampaikan ayat terakhir, nggak perlu jauh. Bahwa bukan orang yang menyebut nama Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendaknya. Mungkin sedikit itu aja dari saya. Terima kasih, Bang. Oke, baik ya. Oke, baik. Siap, Pak. Jadi ingat ya, kehendak Tuhan itu ya, dalam Yohanes pasal 6 ayat 47. Ya, Yohanes 6 ayat 28 juga itu jelas. Kehendak Tuhan adalah supaya semua orang mengenal Yesus, percaya Yesus, itu yang paling utama. Ya, bukan berbuat baik kehendak Tuhan. Karena orang yang sudah percaya Yesus, dia pasti akan berbuat baik. Orang yang berbuat baik tanpa percaya Yesus, perbuatannya akan sia-sia. Ingat ya, orang yang berbuat baik tanpa percaya Yesus, perbuatannya akan sia-sia. Orang yang percaya Yesus, maka segala perbuatannya akan dihitung. Dia terima nanti. Ya. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami